What's up teman-teman, apa kabar yang lagi di rumah aja, yang lagi social distancing atau karantina mandiri. Semoga selalu dalam keadaan baik di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tanpa terkecuali. Pokoknya balik lagi sama gue Coco Daniel di Wear Podcast. Dan kali ini ya gue sendirian aja ya, karena emang dalam beberapa bulan terakhir ini gue sulit banget buat ngumpul sama teman-teman gue, bikin podcast bareng, bahas kuliner-kuliner. Dan saat ini pun teman gue juga lagi fokus sama Wear Reaction kita nih. Teman-teman bisa nonton video-video kita, nanti linknya akan muncul nih di atas sini. Beberapa reaction kita tentang video-video yang ada di Wear Project dalam beberapa hari terakhir ya. Dan di sini gue mau nemenin kalian karena gue beberapa hari ini gue gabut banget di rumah, jadi gue memutuskan buat bikin podcast sendiri dengan persetujuan dari teman-teman gue di Wear Project tentunya. Dan jadi di sini di Wear Podcast kali ini gue nggak akan ngebahas kuliner, gue nggak akan ngebahas apa ya, hal-hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman gitu. Cuman gue lebih pengen ngebahas hal-hal seputar apa sih yang bisa kita lakuin, terus dalam keadaan seperti ini keadaannya gimana. Yang jelas mungkin gue nanti akan ngebahas buat teman-teman yang lagi mau kuliah atau lagi mau sekolah, tips and triknya kayak gimana gue akan bahas. Dan kali ini gue pengen lebih ngebahas tentang hikmah dari Ramadan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi sebenarnya hal ini tuh banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil gitu, kalau seandainya kita merasakan dan kita mau menjalankan itu gitu. Karena yang pertama itu, gua bisa sama di rumah ini, yang pertama gue jadi dekat sama kedua orang tua gue, sama adik-adik gue, sama keluarga gue gitu. Gue jadi mendapatkan suatu momen kalau ya udah kita bisa duduk bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng tanpa memusingkan hal-hal yang di luar sana lah, kayak mungkin urusan kerjaan, urusan kuliah, urusan sekolah. Itu kita tidak terlalu memikirkan itu gitu. Kita bahkan mengingat momen-momen tertentu gitu saat kita bersama-sama sama keluarga. Itu yang pertama. Jadi buat teman-teman bisa banget kalian membukakan diri sama keluarga kalian, ajak. Terus biar lebih menarik lagi, kalian bisa melihat foto-foto kecil kalian gitu bersama keluarga kalian, karena itu akan menambah sensasi tersendiri gitu buat kalian mengingat momen itu. Kayaknya anjir, dulu kok kecil gue kayak gini banget, dekil banget, gue jelek banget, gila gue SMP alay banget, ternyata gue SMA kayak gini lah. Dan itu pokoknya itu momen yang cukup tersentuh gitu loh. Gue ngebahas itu, gue ngeliat foto-foto lamanya bokap gue, nyokap gue, adik-adik gue, dan gue sendiri pun juga ngerasa kok kayaknya pada saat itu tuh kayak gitu banget. Mungkin teman-teman bisa lihat dan mengenang momen saat itulah. Dan selain kalian ngumpul sama keluarga, gue juga baru aja mendapatkan durian runtuh gitu. Karena dari hikmahnya ini, gue bisa ketemu sama teman-teman kecil gue di komplek. Seperti yang teman-teman tahu juga, jadi kita di saat ini kan disarankan buat karantina mandiri. Dan kebetulan banget komplek gue itu kecil banget, jadi ya udah gue sama tetangga gue tuh ya cuman itu aja. Dan hampir kita itu satu RT kenal semua gitu. Dan pada saat gue masih kecil, gue punya teman main juga yang kayaknya tuh ya itu aja. Karena perumahan gue tuh kisaran berapa ya, ada 3 blok, dan setiap blok tuh paling tuh 10 rumah, jadi kurang lebih ada 30 rumah. Dan anak-anak yang seumuran gue itu cuman paling 6 orang pada saat itu gitu. Dan diantaranya pun udah ada yang pindah rumah. Jadi pada masa-masa kecil itu, gue pas masih kecil tuh paling suka tuh menyambut kalau seandainya ada tetangga baru yang datang. Dan dia itu ada anak-anak seumuran kita.
Itu benar-benar gue welcome banget sama teman-teman gue, seneng karena kita itu ngerasa kalau itu adalah teman tambahan gitu. Jadi kita main bola ya bisa lebih rame, terus kita bisa main petak umpet, main benteng dan lain-lain. Jadi itu pokoknya merupakan sebuah kebanggaan kalau misalkan ada tetangga baru yang datang. Oke, jadi pada intinya setelah berhari-hari berbulan-bulan di rumah aja, gua yang sama teman-teman gue itu sempat lost kontak begitu masuk SMA. Jadi pas masuk SMA tuh udah susah deh medianya tuh biarpun lebih canggih ibaratnya. Karena pada masa gue SMP itu paling tenar tuh paling BBM doang, dan itu pun juga nggak semua tetangga gue, teman-teman gue waktu itu pakai BBM. Kalau nggak salah cuma gue doang yang pakai BB, yang lain masih pada pakai Android, tapi Androidnya tuh belum secanggih sekarang lah, masih Lollipop, masih Jelly Bean, masih ya dan lain-lain, masih KitKat gitu kalau nggak salah. Dan selain itu akhirnya gue berniat untuk mengajak teman-teman gue untuk kita bernostalgia lah, kita ngumpul. Dengan awal-awalnya gue mau merencanakan nih kita main bola jadi komplek gue tuh juga salah satu minusnya tuh kita nggak punya lapangan gede. Jadi kita kalau main bola ngaspal deh tuh di aspal sampai kalau jatuh koreng tuh ya tatonya juga banyak lah ibaratnya tato koreng. Cuman ternyata saat gue pengen main bola itu ada beberapa hambatan buat main. Yang pertama itu cuaca kurang mendukung karena beberapa hari terakhir tuh hujan mulu. Dan yang kedua itu bolanya. Sekarang bola plastik itu sudah tidak segampang pada saat gue zaman SMP. Dulu gue pas SMP cuman patungan 2.000, 3.000 buat beli bola di seberang tuh udah ada. Atau enggak gue cari ke pasar udah ada. Dan kemarin gue tuh udah ngobrak-ngabrik satu pasar di dekat daerah rumah gue gak menemukan satupun bola plastik. Jadi akhirnya itu urung terlaksana. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk nongkrong dudukan di komplek pertama. Kita duduk dulu di ibaratnya di tempat apa ya, kayak pos satpam gitulah modelannya, tempat dudukan. Kita duduk di situ ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kita nyambung lagi gitu. Yang awalnya kita sempet gap terputus sekitar berapa ya, nggak pernah ngumpul bareng 2 tahun 3 tahun atau ya lebih lah 4 tahun 5 tahun mungkin ya. Dan akhirnya kita bisa ngobrol lagi, ngumpul bareng-bareng lagi. Dan di situ pokoknya ternyata ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Karena ternyata kita tuh yang awalnya gila pada zamannya, saat kita bertemu lagi kita masih punya aura gila yang sama gitu. Jadi seolah-olah kayak pada saat zaman tahun-tahun kemarin itu kita punya satu jiwa yang udah terikat di dalam tubuh kita, udah dirantai, dan itu tuh gak bisa keluar gitu. Kita gak mengizinkan dia keluar. Tapi ternyata saat kita ketemu itu udah ibaratnya bergejolak-gejolak gitu. Kayak kita kunci di segel QB ya, dan itu QB-nya raung-raung, keluarin gua nggak. Dan akhirnya sedikit demi sedikit cakranya keluar deh tuh ke dalam tubuh kita, dan akhirnya kita ya tiba-tiba auto aja. Dan secara nggak sengaja pun sikap-sikap kita zaman dulu tuh juga keluar gitu, yang bisa dibilang mungkin saat kita masuk SMA kuliah itu udah aneh, udah nggak mau gue bawa ke sini lah ibarat kata, itu keluar lagi gitu. Dan di situ rasanya tuh benar-benar hangat banget karena yang udah lama nggak ngumpul tadi. Dan akhirnya dari situ kita memutuskan buat kalau malam tuh kita nongkrong lagi. Jadi sekarang kerjaannya kalau misalkan kita di siang hari itu ngerjain tugas kuliah lah pastinya, atau tugas sekolah kan, karena kita juga masih aktif di kancah pendidikan, pasti kita ngerjain itu dulu. Dan setelah masuk sore kita udah mulai chatan, nanti kita nongkrong jam 9 ya. Dan itu pun ada sedikit beberapa hambatan lah, karena teman-teman gue juga ternyata aktif di beberapa organisasi, dan jadi akhirnya kita menyelesaikan itu dulu. Ada yang ibaratnya gue mau rapat dulu, oh gue mau bikin konten dulu lah, itu juga ada. Tapi pada kenyataannya kita pun akhirnya tetap bisa rutin ngumpul di malam hari itu di salah satu rumah temen gue.
Jadi ada terasnya gitu, tempatnya enak banget. Dan kita di situ ngobrol semua kenangan masa kecil kita. Dulu kita kalau ngambek kenapa, kita dulu kalau marah kenapa, dulu kita paling suka apa, dulu kita pernah ngelakuin apa ke siapa, kayak gimana. Dan itu tuh benar-benar sebuah memori. Sampai ada satu hal yang menjadi topik panjang gue sama teman-teman gue, yaitu pada saat kok kita tuh nggak punya foto zaman kecil ya. Kayaknya foto kita kecil rame-rame gitu kok nggak ada ya. Dan ternyata sampai kita semua saling membahas, ternyata kita baru sadar kalau emang waktu kecil itu kita nggak suka foto. Kita bukan tipe orang yang narsis yang suka selfie dan foto-foto gitu, kita nggak demen. Jadi itu sebuah penyesalan juga tuh. Padahal aduh, itu padahal tuh foto itu foto, sebuah foto yang apa ya, yang langka, tapi kenapa kita nggak dapet. Sampai kita pun ngorek-ngorek Facebook lama kita, terus kita nyari yang lain, dan pada kenyataannya tetap kita nggak ada. Dan setelah itu kita udah ngumpul selama 3 hari, dan di hari ketiga ini ada sebuah momen juga yang cukup mengesankan bagi kita, karena kita ngontak kedua teman kita yang udah pindah pindah keluar kota. Di situ kita ngontak mereka, kalau ini kita lagi ngumpul nih. Dan respon dari mereka, wah lu gila ngumpul kayak dulu, masa gak ngajak-ngajak. Dan akhirnya kita video call di situ. Dan di situ kita video call kita benar-benar banget melepaskan rindu. Kita berasa banget kayaknya, anjir lu dulu temen sebaya gua SD SMP tuh kita bareng, kok sekarang lu udah pindah karena ya faktor pendidikan dan lain-lain sebagainya kan. Dan setelah itu kita akhirnya memutuskan, ayo kita pokoknya harus reuni, kita harus foto bareng-bareng, karena semasa kecil tuh kita nggak ada fotonya. Jadi menurut gua itu merupakan suatu momen langka banget dalam keadaan Ramadan yang seperti ini. Kita mendapatkan hikmah, salah satunya kita bisa bertemu kembali sama teman lama kita. Dan itu udah benar-benar pokoknya kita seneng banget bisa ngumpul lagi. Jadi tadi kurang lebih kalian yang pertama bisa kumpul sama keluarga kalian. Terus yang kedua kalian juga bisa ngumpul sama teman-teman lama kalian. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang udah kepencar-kepencar, kalian bisa video call lah lewat online via WhatsApp, lain dan lain-lain sebagainya. Dan terus ada satu hal lagi yang teman-teman bisa lakuin yang gak kalah seru, yaitu ya, jadi yang ketiga itu kalian bisa merapikan kamar kalian. Jadi ini juga sebuah momen yang pas ya, karena ya kalian pasti dengan beberapa bulan terakhir itu di rumah aja juga sedikit emosi mungkin sama lingkungan kalian, yang aduh nih kok gue ngeliat ini lagi, ngeliat ini lagi, ini lagi. Jadi kalian bisa merapikan kamar kalian atau rumah kalian dan menatanya dengan suasana yang baru. Kayak jadi gue juga kemarin juga baru banget ini ngerapiin kamar, karena kalau menurut gue ini merupakan pembuat mood gitu. Karena ya awal-awal gue terus terang aja, gue sehari-hari tuh kok kayak kerjaan gue cuman gini-gini doang, tidur terus bangun lagi, habis itu ngerjain tugas, terus makan, terus ya pas masuk bulan puasa tidur, terus nonton YouTube, terus main sosmed dan lain-lain sebagainya. Gue jadi kayak udah ngerasa, aduh gue kayak Patrick ini lama-lama ya, makan tidur bangun lagi tanpa istirahat. Gue perlu istirahat, perlu liburan. Padahal mah kayak gitu-gitu doang mah juga sebenarnya passion gitu. Apalagi rebahan, kan rebahan dulu adalah passion, tapi sekarang saking kita bener-bener terus rebahan, kita bosan sama rebahan. Dan itu kayak udah bukan passion lagi sih kalau menurut gue. Jadi ya itu salah satunya biar kita nggak terlalu boring, gabut, dan juga mood kita marah-marah atau kita emosi gitu kan, kita bisa merapikan kamar kita. Kayak gue juga baru bongkar beberapa koleksi mainan gue yang ternyata pas masih kecil udah jarang gue mainin. Gue bisa tata lagi gitu, gue bisa taruh, oh ini ternyata bisa ditaruh di sini, lucu ya, bagus ya. Karena hal-hal seperti ini juga jadi sebuah
penyemangat sendiri gitu kalau misalnya kita mau ngerjain tugas, kita mau melakukan apa gitu, mungkin apa namanya ngedit atau lain sebagainya, itu benar-benar menambah sebuah apa ya kesannya, menambah semangat tersendiri gitu kalau buat kita aktif ngerjain itu lagi. Dan terus kalian juga salah satunya bisa melakukan olahraga. Jadi ini juga biar kata kita sedang berpuasa ya, tapi sebenarnya puasa dan olahraga itu juga sangat menyehatkan. Dan ini pun juga kalian bisa melakukan dengan cara menjelang buka, mungkin ya di sore hari kalian bisa sedikit olahraga kecil biar nanti kalian bukanya itu juga lebih fresh gitu mungkin ya. Karena kayak gue baru-baru ini juga setelah biasanya tuh gue bangun jam 2 siang, gue jam 2 siang ya yang tadi gue bilang rapi-rapi. Gue kalau udah sore pun kemarin coba keluar komplek dan gue lari ringan lah sama sendiri sih padahal kagak sama siapa-siapa. Dan abis itu ada juga gue ketemu sama jadi kebetulan ini asisten rumah tangga ya, tetangga gue, dia juga lagi kayak boring banget, gabut, dan akhirnya gue ngajakin dia main badminton. Dan akhirnya gak berasa saking gue main badminton itu ternyata ini udah bener-bener apa ya, udah bener-bener gak berasa banget puasa ini jadinya gara-gara main badminton. Ya jadi itu tadi olahraga merupakan salah satu opsi yang bagus. Dan terus ini dia sih yang kalau menurut gua hikmah yang paling besar dari Ramadan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang pertama yang yaitu adalah kita bisa beribadah lebih kepada yang Maha Kuasa gitu. Mungkin buat teman-teman yang sedang menjalankan bulan Ramadan bisa lebih gimana ya, menekunkan hal-hal yang lebih baik, yang positif ya. Karena di bulan Ramadan ini seperti yang kita tahu bahwa segala kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi kita bisa mulai dari tadarus Al-Quran, terus kita juga bisa lebih husuk gitu loh puasanya, karena kita tidak memikirkan hal-hal yang di luar sana gitu. Karena mungkin ini merupakan salah satu opsi atau sebuah hikmah tersendiri dari Yang Maha Kuasa bahwa di bulan Ramadan kali ini kita difokuskan emang untuk benar-benar beribadah gitu. Karena dengan bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah, kita harus di rumah aja, kita puasa gak bisa sholat raweh rame-rame di masjid, tapi itu tidak selamanya sebuah apa ya, sebuah hambatan untuk menjalankan sebuah kebaikan. Karena pintu kebaikan itu bisa dari mana aja. Karena ya kita tidak bisa sholat raweh di masjid, tapi kita bisa ajak teman-teman atau keluarga kita buat raweh rame-rame. Dan terus biar kata kita nggak bisa buka bersama gitu sama teman-teman kita di luar sana, tapi seenggaknya kita masih bisa bukber sama keluarga-keluarga kita di rumah. Terus juga kita nggak bisa cari baju lebaran mungkin, tapi seenggaknya um, apa ya, itu bukanlah sebuah kepusingan tersendiri gitu. Karena pada dasarnya ini merupakan sebuah hikmah yang besar gitu, dan ini juga benar-benar harus kita nikmati. Jadi kurang lebih itu dia yang bisa gua kasih tahu buat kalian yang di rumah aja, yang lagi benar-benar boring sekarang, gabut, apalagi dengerin suara gua kali ya. Kagak bercanda. Yang jelas jangan bosen, karena mungkin di setiap minggunya nanti gua akan menampilkan apa ya, sebuah podcast buat teman-teman. Jadi tetap stay tune di Wear Podcast dan jangan pernah bosan. Jangan lupa buat subscribe YouTube kita, karena kita akan terus menghadirkan konten-konten yang tidak kalah seru dan juga menarik. Karena nanti setelah insya Allah apabila pandemi ini sudah cukup menurun dan juga sudah membaik, lebih membaik, kita akan menghadirkan podcast yang tidak kalah menarik dengan podcast kita sebelumnya. Jadi tetap ditunggu aja, karena kita akan menghadirkan sesuatu yang akan seru banget, menarik, dan